Sekarang semua harga itu serba naik, tapi gaji tetap segitu-gitu aja. Dan banyak orang yang sudah mulai nyerah dan bilang, udahlah, terima nasibnya, memang sekarang tuh lagi susah. Tapi di tengah banyaknya orang yang sudah mulai nyerah sama keadaan, ada sebagian kecil yang mulai belajar untuk kuat, adaptif, dan juga terus berusaha untuk tumbuh. Bedanya cuma satu, yaitu strategi. Aku punya teman, dulu waktu ekonomi masih stabil, hidupnya tuh enak banget. Tiap weekend nongkrong, tiap tahun upgrade HP, dan tiap bulan itu dia selalu beli barang yang dia pengen, tanpa mikirin soal tabungan. Tapi pas harga-harga itu makin naik, penghasilan tetap segitu-gitu aja, kemudian cicilan makin numpuk, baru deh kerasa, hidup tuh kayak dicekik. Sementara teman aku yang satu lagi, hidupnya tuh biasa aja, nggak nongkrong tiap weekend, nggak upgrade HP, kecuali HP itu udah rusak dan nggak bisa dipakai lagi, dan dia tuh orangnya tipe yang beli sesuatu itu kalau memang perlu banget. Jadi dia bisa nyisihin uang walaupun cuma sedikit-sedikit aja. Sekarang yang satu itu stres dan yang satu itu tenang. Nah, dari kedua teman aku itu aku belajar dan aku baru sadar. Ternyata bukan tentang siapa yang paling banyak uang, tapi siapa yang paling mempersiapkan ketidakpastian dengan kehidupan ke depan. Kita tuh tanpa sadar sering nyalahin keadaan, sering nyalahin ekonomi. Padahal yang perlu dibenerin pertama kali itu adalah mindset kita. Jangan nunggu kaya dulu baru ngatur uang, tapi belajar ngatur uang dulu, baru nanti kaya. Karena uang itu kayak air, kalau nggak diarahin pasti bocornya kemana-mana. Ya mulai aja dulu dari hal-hal kecil kayak catetin pengeluaran, tentuin prioritas, dan yang paling penting nih, biasain nabung dulu baru jajan kemudian. Ekonomi kita sekarang tuh lagi susah ya, tapi banyak orang yang justru lifestyle-nya tuh makin tinggi. Bukan karena butuh, tapi karena pengen dilihat mampu. Ada tas bagus dibeli padahal harganya tuh setara 1 bulan gaji, ada HP keluaran terbaru juga paksain buat beli, padahal nggak mampu beli cash sampai dibela-belain nyicil, dan tiap bulan tuh harus bayar pay later karena belanja online barang yang lagi diskon, padahal barangnya itu nggak butuh-butuh banget. Coba deh kita sekarang tuh belajar bedain mana yang aku butuh dan mana yang aku pengen. Misal kamu butuh makan, tapi nggak harus kan ngopi tiap hari itu 30.000. Kamu butuh hiburan, tapi nggak harus kan langganan 3 platform streaming setiap bulan. Jadi prinsipnya itu simpel ya. Tunda gengsi, prioritaskan kebutuhan biar pikiran dan hati itu tenang. Kunci bertahan itu bukan cuma hemat, tapi juga harus punya sistem. Nah, coba kamu terapin 3 strategi simpel ini yang bisa kamu tiru. Yang pertama, kamu harus tentuin pos hidup, yaitu buat kebutuhan harian dan bulanan. Pos yang kedua, yaitu pos darurat, buat keadaan tak terduga. Minimal kamu siapin budget untuk 1 sampai 3 bulan pengeluaran. Nah, pos yang ketiga itu yaitu pos berkembang, buat investasi, belajar skill, atau usaha kecil buat nambahin income. Gaji kecil itu bukan alasan ya buat kita belajar ngatur keuangan. Dimulai 100.000 aja buat nyisihin, itu pun udah bagus. Yang penting disiplin, yang penting habitnya kita mau nyisihin, dan kita nggak mau foya-foya atau ngabisin beli sesuatu barang yang nggak berguna sama sekali. Kalau harga naik sementara penghasilan nggak ikut naik, solusinya itu cuma satu, yaitu naikin penghasilan kamu. Nah, banyak cara buat naikin penghasilan, yaitu salah satunya belajar skill baru. Entah itu desain, belajar jualan online, video editing, atau juga public speaking. Sekarang itu zamannya serba digital. Jadi skill yang kamu punya itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan buat kamu. Banyak kok yang mulai dari nol ya, dan itu berhasil. Contoh kayak misal para afiliator, mereka juga mulai dari nol, mulai dari nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi mereka punya kemauan yang besar, punya kemauan dan tekad yang kuat, yaitu mau belajar. Jadi jangan tunggu kesempatan itu datang, tapi kita harus ciptain peluang itu sendiri. Kita emang nggak bisa kontrol ekonomi, tapi yang kita bisa kontrol adalah reaksi kita terhadap perubahan. Mau ekonomi itu stabil, mau ekonomi lagi susah, yang paling penting kita harus punya strategi buat bertahan dan siap menghadapi keadaan ke depan. Ubah mindset, atur cash flow, belajar dan upgrade skill baru, dan kita lihat pelan-pelan kehidupan kita pasti akan terasa lebih ringan dan siap menghadapi ketidakpastian ke depan.